Tapi di ini Pak, ikut stang waktu itu. Tok. Ini adalah pelaku kejahatan. Bisa dilihat. Ay, alin naon? Foto video alin. Gunung air pentul. Dik, tadi moto video? Foto. Oh. Siap. Nanti ada. Jadi di hutan. Tes lilis pengungkapan kasus curanmor BB-nya. Curanmor. Para pelaku ini. Saya semua ya? Sehat. Belum nyapat tahun. Habis mau bukber nggak jadi ya? Ditemuin udah mau beres lagi. Udah boleh sama Iya. kenapa sih? Berdiam-diam aja. Ini rekam. Tapi belum rekam? Jak, belum rekam? Belum. Udah jangan dia edit ya, Bang. Udah mulai ya? Tahu sini kita tahu. Oke, kita mulai aja rekan-rekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Polres, Kasat Reskrim, Kasih Propam, Kasih Humas, dan beberapa anggota Satreskrim dari unit Bidum dan Opsnal, dan rekan-rekan pewarta, baik dari media cetak, online, dan media elektronik
yang hadir pada kesempatan press conference siang hari ini. Baik kami dari jajaran Polres Lebak siang hari ini akan melakukan rilis terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana kejahatan jalanan atau street crime yang terjadi di wilayah hukum Polres Lebak, antara lain kejahatan pencurian dengan pemberatan, kejahatan kekerasan, dan perjudian. Jadi berawal dari kami menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda Banten untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Dalam hal ini saya memerintahkan Kasat Reskrim untuk segera melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan street crime yang meresahkan masyarakat, khususnya selama bulan suci Ramadan. Jadi dari hasil penindakan ini, yang antara lain kejahatan-kejahatan jalanan dengan pencurian dengan cara pencurian pemberatan, curanmor baik roda 2 dan roda 4, pencurian kekerasan, serta perjudian. Dari hasil kerja dari Satreskrim selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari, dimulai dari tanggal 31 Maret sampai dengan 13 April 2023, tim dari Satreskrim berhasil mengamankan menindak 13 orang pelaku dan berhasil mengamankan berbagai barang bukti serta hasil kejahatan. Dari tersangka yang diamankan sebanyak 13 orang, antara lain yang pertama inisial GD, ini warga Sukanegara Kabupaten Lebak, inisial FG, umur 19 tahun, Desa Ciminyak, Kabupaten Lebak. Inisial MU, 22 tahun, sama masih warga Kabupaten Lebak. Inisial OD, 41 tahun, warga Kabupaten Lebak juga. Inisial AG, 29 tahun, Kabupaten, ini warga dari Kabupaten Pandeglang. Inisial SO, 28 tahun, masih warga Lebak. Inisial AW, Lebak. ME 29 tahun, warga Lebak. DS 29 tahun, dari Mekarsari, Kabupaten Lebak. Inisial HK 34 tahun, ini warga dari Pandeglang. Inisial AA, ini warga dari Provinsi Jabar di Kabupaten Bogor. Dan inisial SA 32 tahun dari Pandeglang. Inisial AMJ 18 tahun dari Lebak. Jadi sebagian besar pelaku yang berhasil diamankan oleh tim ini berasal dari warga Lebak dan Pandeglang. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim dari Satreskrim, dalam hal ini tim berhasil mengamankan 22 unit kendaraan roda 2 dari berbagai merek, juga beberapa handphone, dan selain mengamankan kendaraan roda 2 sebanyak 22 unit, ada juga tim mengamankan satu buah samurai tanpa serangka atau tanpa sarung, satu buah jaket biru. Selain mengamankan 22 unit kendaraan R2 dan barang bukti lainnya, tim juga berhasil mengamankan barang-barang yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidananya atau kejahatannya. Antara lain ada 13 buah mata kunci letter T, 4 gagang kunci letter T, satu buah senjata tajam jenis pisau warna coklat dengan gagang motif ular, satu bilah golok berwarna coklat yang berukuran kurang lebih 30 cm, satu buah sikring, satu unit handphone merek tertentu, satu gagang obeng berdiameter besar, satu gagang obeng berdiameter besar, satu bilah golok berwarna coklat yang berdiameter kurang lebih 60 cm. Dan untuk berbagai jenis kendaraan R2 dari berbagai merek ini, para pelaku melakukan penjualan ke penadah dengan harga rata-rata dijual dengan harga 1 juta sampai 3 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, dalam hal ini para pelaku yang diamankan melakukan kejahatan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara mencongkel jendela atau pintu rumah, dengan cara merusak stop kontak kendaraan dengan menggunakan kunci letter T, juga dengan cara pengancaman terhadap korban-korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Dan selain itu juga
kita mengamankan tadi seperti saya sampaikan pelaku-pelaku perjudian dengan cara bermain judi secara online. Untuk sasaran pelaku atau target pelaku dalam hal ini pelaku melakukan kejahatan menargetkan tempat-tempat antara lain parkiran di tempat ibadah, masjid, rumah kosong, tempat keramaian seperti pasar, warung waralaba, dan tempat wisata yang tidak ada penjagaan dan tempat yang sepi. Untuk waktu kejadian, beberapa kejadian terbanyak adalah dilakukan pelaku pada saat waktu sholat tarawih dan jam istirahat malam sampai dengan waktu sahur. Pasal yang dipersangkakan terhadap para pelaku atau tersangka yaitu terkait kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam hal ini kasus pencurian motor, kendaraan R2 dan bobol rumah. Penyidik menerapkan pasal 363 KUH pidana junto 65 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan untuk tersangka kasus pencurian dengan kekerasan dikenakan pasal 365 dengan ancaman pidana selama 10 tahun. Dan untuk kasus perjudian penyidik menerapkan pasal 303 KUH pidana subsidiar pasal 303 bis KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Untuk kasus penadahan, kasus dari pasal 480 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan pada rilis pagi hari ini. Setelah ini kami membuka kesempatan untuk rekan-rekan menyampaikan atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait masalah kasus yang sudah kita tangani. Kami berikan waktu untuk barang bukti kendaraan roda 2 ada 22 unit kendaraan dari berbagai merek yang kita bisa, kalau tim berhasil amankan, ada 22 unit kendaraan roda 2 dari berbagai merek. Juga ada barang bukti handphone dan barang bukti lainnya yang dimaksud. Dan ini untuk yang di luar daerah Kabupaten Lebak, apakah mereka standby di sini? Apakah mereka ini juga sindikat, memang spesialis di bulan Ramadan atau bagaimana, Pak? Jadi untuk para pelaku yang berhasil kita amankan, selain yang tinggal atau beralamat atau memang orang lokasi, ada beberapa orang yang memang sesuai alamat di KTP atau identitasnya di luar wilayah Lebak, tapi memang para pelaku ini domisilinya sudah lama di Kabupaten Lebak, sudah menguasai wilayah Kabupaten Lebak juga. Jadi hanya berdasarkan alamat di KTP atau identitas, tapi sebenarnya mereka sudah domisili lama di wilayah. CDP sebutan dong? Ada beberapa dari 13 orangnya, ada beberapa sedikit. Ada berapa orang kan? Yang ada CDP? Dari 13 orang ini ada 5 orang. Ini spesialis di bulan suci Ramadan atau bukan, Dani? Jadi para pelaku ini spesialis dengan modus pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, tapi bukan khusus di bulan Ramadan. Jadi pada saat bulan Ramadan ini mereka mungkin meningkatkan waktu kerjanya ya, karena menghadapi Lebaran dan kebutuhan, jadi lebih banyak intensitas kejahatan yang dilakukan gitu. Makanya kita antisipasi dengan Lebaran ini memang tingkat kejahatan, angka kejahatan atau kriminalitas meningkat. Jadi dalam hal ini kita sesuai perintah Kapolda untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, kita mendapatkan perintah itu untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Para pelaku biasa beraksi di daerah mana aja, Dan? Di Lebak atau di luar Lebak? Sementara dari hasil keterangan para pelaku melakukan kegiatannya sebagian besar masih di wilayah Kabupaten Lebak. Jadi para pelaku akan dibuat tim? Jadi dari 13 orang yang kita berhasil amankan,
ada beberapa yang memang satu kelompok tapi ada juga bukan satu kelompok yang sendiri. Berapa yang penting, berapa orang yang penting dari pelaku yang ditangkap, berapa yang menabrak, sama izin buat himbauannya ini kan masih bulan suci Ramadan. Jadi 13 orang pelaku yang sudah diamankan, ada 3 orang sebagai penada, satu orang sebagai pelaku utama atau pembunuhan. Jadi dia 3 orang ada. Dan mohon maaf dan dari pihak penada yang ditahan ada berapa dan? Ada 3 lagi. Kalau yang Suka ngecul ini korek dia. Puasa orang tanya lagi nih. Jadi pelaku kejahatan yang kemudian 9, ada 3, 1 pelaku cukup ya? Ini dua Buan. ini kan yang dihadirkan ada 8. Juga aja ya. Ada di lapas kok. Kapasitas tidak penuh. Kalau Masih COVID kok, masih COVID. Kok ini suudon Pak itu. Baik rekan sekalian, kami dari jajaran Polres Subang dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat dalam menghadapi menjelang Idul Fitri Lebaran, dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, di mana tingkat angka kriminalitas meningkat. Dan kami ingin berpesan kepada seluruh masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap barang atau harta bendanya, terutama kendaraan roda 2, baik roda 2 atau roda 4, untuk lebih mengamankan harta bendanya dengan cara menyiapkan atau memasang kunci ganda dengan cara lainnya yang bisa memang lebih mengamankan barang atau harta bendanya, dan agar masyarakat juga tidak keluar dengan menggunakan perhiasan yang mencolok yang sehingga bisa mengundang niat dari para pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan juga bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik mungkin dari Kabupaten Lebak khususnya yang akan melaksanakan mudik meninggalkan tempat tinggal atau rumah, agar segera melaporkan kepada pihak polisian setempat, baik polsek atau mau balik Kamtipmas untuk kita data dan kita lakukan pengawasan selama masyarakat itu meninggalkan rumah. Mungkin itu pesan Kamtipmas yang dapat kami sampaikan dari Polres. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir. Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om. Bundai. Mundur terus. Apa kasih kayak anak SMA. Ini adalah barang bukti. Siap dan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Apa ya? Aldi mana? Aldi. Pak Haji. Aduh. Mundur. Video. Oh, punten tangan Pak, tangan. Izin. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Lebak. Terus jaya terus, amin. Iya Pak. Nah dia. Izin komandan 1, 2, 3. Maju terus polisi Indonesia. Sukses. Kalian himbawannya kepada para pemerintah yang Nah ini lagi beli pulsa ya. himbawannya aja Pak Pertanyaan Bang, tambahan dari Pak aja kan terkait masyarakat yang menggunakan kendaraan ini, masyarakat apa sih persyaratannya, apakah ada persyaratan? Gimana kita nih perintah? Hah? Perintah kita biasa. Dari mana? Di sini Pak Haji. Alhamdulillah, amin. Bilang terima kasih sama pihak kepolisian, Kapolres, Kapolsek Lebak, Banten. Makasih banyak. Motornya biasa dipakai sama siapa? Motornya dipakai sama Bapak. Bapak nih. Iya, Bapak ini. Bapaknya waktu itu lagi sholat. Ini ya lagi sholat dohor Di depan rumah Bu kehilangannya. di masjid. Pak. Pas di mana Pak hilangnya Pak? Ibu namanya siapa Bu? Ibu Masuah, Bapak. Bapak Herudin. Terus Pak. Ibu. Sama-sama. Namanya siapa Bu? Ibu Masuah. Buat ibunya, buat kakak timur ibunya. Alhamdulillah Bapak.